A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Ghafur yang diampuni semua dosanya oleh Allah Ta'ala. Malam ini jatah Ustaz Roni Hadi LC, tapi beliau sedang menyusun tesis dan belum pulang dari Banda Aceh. Jadwal saya besok malam Jumat, jadi beliau minta di rolling. Itu kan saya hari ini, besok beliau, nanti ke depan normal kembali. Malam ini sebenarnya kajian ilmu hadis yang dipegang diamanahkan kepada Ustaz Roni Hadi LC, dan besok sebenarnya kajian yaitu ilmu hukum fikih yang diamanahkan kepada saya. Tapi malam ini buka sebentar. Sama seperti imam juga kadang-kadang ditukar kan, kadang muazzin juga ditukar. Jadi malam ini kita mulai kajian. Tema kita berkaitan tentang fikih yang berkaitan dengan Islam. Karena ada juga fikih Nasrani, ada juga fikih Yahudi, ada juga fikih Buddha, ada juga fikih Hindu. Tapi tidak sering populer disebut dengan fikih, berarti maksudnya fikih Islam. Nah, muqaddimatun daruriyatun 'anil fikih. Hal yang daruri, yang penting sekali untuk diketahui tentang apa itu fikih. Sini jelaskan. La budda qabla al-bad'i fi ba'th al-ahkam asy-syar'iyyah min bayanin ma'lumatin tatanawalu ma ya'ti, bahwa sewajibnya ketika orang membahas, mengkaji, mendalami tentang ilmu fikih, harus jelas lebih dahulu hal yang berkenaan dengan yang akan datang. Yang akan datang yang akan kita kaji malam ini. Jadi kita tidak langsung masuk apa itu taharah, apa itu tayamum, apa itu istinja, apa itu sholat, mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya. Baru masuk lagi dalam perkara yaitu bab yang lain. Tapi kita masuk dulu yang paling utama. Ketika orang ingin mengkaji ilmu fikih, yang paling utama adalah menjelaskan hal yang berkaitan dengan fikih. Pertama sekali, apa makna fikih? Apa kekhususan yang dimiliki oleh ilmu fikih? Itu yang pertama. Apa makna fikih? Apa yang berkaitan dengan kekhususan ilmu fikih? Kemudian yang kedua berkaitan dengan para fuqaha dari semua mazhab. Siapa-siapa yang ahli di bidang fikih yang membangun mazhab dalam Islam tersebut. Nah, artinya para ulama-ulama yang mengkaji tentang ilmu fikih berdasarkan pemahamannya dalam mazhab yang mereka bangun dan diikuti oleh para pengikutnya juga harus kita kenal, harus kita ketahui sebelum kita membahas ilmu fikih. Nah, kemudian tentang martabat para fuqaha, derajat para alim ulama yang berkecimpung di dalam dunia fikih. Masing-masing punya level. Nah, sekarang pengarang kitab ini barusan meninggal dunia. Beliau 2000 berapa ini? 2021, 2020, 2019 atau 2018. Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhairi yang mengarang kitab Fiqhul Islam wa Adillah, belasan jilid, beliau baru meninggal dunia mungkin 2-3 tahun yang lalu. Tapi untuk sampai, kalau saya rasa ya,
untuk bisa sampai ke level beliau ini 50 tahun belum cukup saya untuk bisa seperti beliau. Untuk mengaji, untuk bisa menguasai seperti ilmu beliau, tingkatan beliau, kalau untuk saya pribadi 50 tahun lagi saya tambah lagi mengaji, belum bisa seperti beliau. Artinya martabat fuqaha itu derajat. Orang yang mendalami ilmu agama itu beda-beda tingkatannya. Ya. Dan kemudian kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli fikih harus juga kita kenal. Karena tidak semuanya searah. Masing-masing punya perbedaan di dalam kajian tentang pemahaman ilmu fikih. Dan kemudian istilah fikih dari para pengarang kitab fikih dalam masing-masing mazhab pun ada perbedaan dan ada persamaan. Jadi tidak semuanya istilahnya itu sama. Nah, kemudian masuk pada hal yang paling perlu dijelaskan di dalam menyamakan persepsi. Kenapa terjadi perbedaan di antara umat Islam dalam perkara ibadah, muamalah, jinayah? Ibadahnya kok ada yang beda, muamalahnya kok berbeda-beda. Dalam praktek jinayahnya pun kenapa bisa berbeda-beda? Tapi kan sama, umat Islam, agamanya Islam, hukum yang dikaji sama sumbernya, yaitu dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Di samping yaitu ijma dan qiyas berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada qaul ahli Madinah. Nah, itu diakui qaul ahli Madinah sebagai salah satu sumber rujukan dalam menetapkan hukum oleh Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki, tapi tidak diakui oleh Imam Abu Hanifah, tidak diterima oleh Imam Syafi'i, dan tidak diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Maliki hanya satu-satunya yang mengakui bahwa ucapan daripada penduduk asli Madinah itu bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Maka berbedalah fatwanya Imam Malik dibandingkan dengan Imam Hanafi, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hanbali. Nah, ini sebab di antara sebab kenapa ada ikhtilaf, kenapa ada perbedaan di dalam mengeluarkan fatwa hukum oleh para sesama fuqaha. Nah, kemudian dhawabit syar'iyyah. Dhawabit syar'iyyah lil akhdhi bi aisaril madzahib wa khittatil bahthi, yaitu mana yang menjadi kaidah yang dipergunakan oleh para fuqaha dalam menetapkan hukum syariat. Kaidah-kaidah yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum syariat untuk mengambil yang paling mudah dalam menetapkan hukum dari masing-masing mazhab. Jadi perbedaan muncul juga dikarenakan perbedaan di dalam, yaitu menentukan kaidah mana yang dijadikan sebagai pegangan di dalam menetapkan hukum. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Nah, cocok sekali kalau di Masjid Agung. Kenapa? Karena dalam Masjid Agung ini tidak satu, masing-masing punya perbedaan. Cuma yang perlu kita jelaskan, pertama masuk pada poin pertama. Apa itu makna fikih? Dan apa kekhususan yang dimiliki oleh ilmu fikih? Al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa kalau dibuka kamus artinya faham. Nah, di antaranya dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qalu berkata mereka, ya Syuaib, wahai Nabi Syuaib, yaitu umatnya Nabi Syuaib bertanya kepada Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu, kami tidaklah banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan. Kami tidaklah banyak nafqahu, mengerti tentang ma taqulu, apa yang engkau katakan. Jadi di situ ada digunakan dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang ucapan kaum daripada Nabi Syuaib, ma nafqahu, kami tidak faham. Nah,
Jadi makna nafqahu memahami oleh kami. Jadi arti fikih, arti nafqah artinya memahami, itu adalah fi'il mudhari, sebuah kata kalimat yang diambil daripada dasar katanya, yaitu masdarnya adalah fiqhun, yang artinya faham. Artinya kami tidak faham apa yang kau katakan wahai Nabi Shu'aib. Dalam ayat yang lain dikatakan juga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Apa yang terjadi bagi kaum tersebut? Hampir saja mereka itu tidak bisa memahami tentang peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Nah, di situ dikatakan yafqahuna haditsa. Mereka hampir tidak bisa yafqahuna memahami haditsa, peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Jadi makna yafqahun itu sudah dipergunakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau melihat pada kata asal daripada yafqahun, berasal daripada masdar, sumber kata aslinya yaitu fikih, dan makna fikih dalam ayat tersebut yaitu maknanya faham. Mereka hampir mereka tidak bisa memahami, hampir mereka tidak bisa memahami. Yafqahuna memahami oleh mereka haditsan akan, yaitu peristiwa yang terjadi. Jadi ini makna fikih secara bahasa artinya faham. Nah, jadi kan kalau kita katakan apa makna fikih? Fikih itu faham. Berarti faham dalam pengertian secara logatan, yaitu secara bahasa, artinya secara umum, bukan menurut secara khusus dalam bidang ilmu yang spesifik, yaitu seperti ilmu fikih. Biasanya ada hadis yang dipergunakan Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, barang siapa yang Allah